apa yang kita lakukan selama ini di dunia pendidikan terutama di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu bagian integral dari dakwah dan itu harus disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PK, masih dalam Serambi Kota Barat Podcast. Wah, sangat nyaman di sini. Wah, masih dengan kondisi yang sama Ustadz, masih dengan kondisi yang serba pandemi seperti ini. Agak dingin ya di sini tapi ya. Wah, kalau di sini sangat dingin sekali gitu ya. Kita kedatangan tamu istimewa ini dari SD Muhammadiyah Kota Barat Surakarta sendiri. Wah, ini siapa ya? Sudah tahu tentunya Sobat PK. Siapa ya ini, Tat? Ya karena pakai masker barangkali ada yang pangling mungkin ya, dan sudah setahun lebih nggak ketemu sama anak-anak. Iya ini. Ya. Kita pakai masker semuanya ini Ustaz. Sinten iki Ustaz? Wah. Oke. Muhammad Arifin, Tat. Muhammad Ya, Arifin. biasa dipanggil Ustadz Arifin kalau Ustadz di Arifin. Kota Barat nggih. Gitu. Seperti itu namanya Ustadz Arifin. Oke, Ustadz Arifin itu kesehariannya kalau di SDPK itu sebagai apa, Tat? Oke, baik. Di SD Muhammadiyah PK kebetulan saya mendapatkan amanah ya. Sampai saat ini menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sekaligus humas gitu. Sekaligus humas. Jadi ada dua tugas yang ya sama-sama berat ya. Tapi harus dijalani lah dengan sebaik-baiknya gitu. Sobat PK, ingat ada dua, kesiswaan dan humas. Ini yang ke dalam kesiswaan, yang keluar itu humas. Bisa keluar, bisa ke dalam. Itu hubungan masyarakat. Kalau tidak tahu humas, itu hubungan masyarakat. Terkait dengan ada tamu yang menyambut itu seperti itu humas itu. Begini Ustadz, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang humas, tentang kesiswaan. Wah, ini barangkali ada sobat PK ini yang tidak tidak tahu. Oh, dari mana toh asalnya Ustadz ini? Iya. Pasti kalian terheran-heran. Wah, ternyata wah. Dari mana coba ya kita? Dari mana Ustadz? Oke. Saya kecil lahir itu di Kendal ya, Pantura ya. Terus ya masih usia sekitar 1 tahun itu pindah agak ke barat sedikit ya di Kabupaten Batang. Ya, mungkin di antara ya sejauh ini sudah lumayan terkenal dibandingkan awal dulu saya di Solo gitu. Awal di Solo itu setiap perkenalan asalnya dari mana ya Mas ya? Agak bingung menjawabnya. Saya pasti bilangnya Pekalongan gitu. Pekalongan Kemeringet maksudnya. Ya, saya besar di Kabupaten Batang ya. Sampai SMA, kemudian tahun 2002 itu merantau ke Solo karena diterima di jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS gitu. UNS. Ya, jadi mulai di Solo ini tahun 2002. Sejak saat itu sampai sekarang ya stay di Solo dan sekitarnya. Solo ya. Ya. Gitu. Kuliah di UNS, Universitas 11 Maret ya Tat ya. Mengambil jurusan sosial. Di UNS dulu Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusannya Administrasi Negara dulu. Administrasi negara. Wah, sangat identik dengan politik ini. Iya, betul. Apakah pas ini dengan kesiswaan dan kehumasan? Wah, ini Lebih tepatnya ini Tat. Tersesat di jalan yang benar mungkin. Tersesat di jalan yang benar. Iya. Sangat visioner sekali. Tersesat di jalan yang benar. Wah, kita bagus seperti itu. Untuk keseharian, wah ini data dari USADI itu banyak sekali. Wah, ini termasuk salah satu guru yang super banget. Kalau kalian datang telat, wah mesti malu sama Ustadz Arifin. Wah, Ustadz Arifin itu dari mana? Naik apa? Wah, setiap pagi insya Allah nggak jarang, wah nggak
nggak telat lah. Ya kadang. Kadang lah, yang namanya di jalan ya Tat ya. Ya. Ini dari mana ini? Ini jauh. Iya. Lebih dari rumahnya siswa-siswa. Sobat PK ini. Coba dari mana Ustadz? Sebenarnya sebelum pandemi itu saya tinggal di sekitaran sini aja ya, sekitaran Kota Barat. Tapi memang pas adanya pandemi ini sudah setahun lebih ya. Itu saya memang memilih untuk PP Laju Solo Eromoko. Eromoko itu Kabupaten Wonogiri yang ya hampir dikatakan paling selatan ya, paling selatan karena kesana sedikit sudah Gunung Kidul itu. Sudah Gunung Kidul Jogja. Berapa kilometer? Kira-kira jaraknya ya 65 kilo lah. 65. Kalau PP berarti 130 kilo itu. 130 kilo dalam satu hari. Naik motor, asik naik itu motor. ya. Asik itu. Wah, hebat sekali itu. Ya, wah sangat memotivasi ini Ustaz. Jauh banget. Itu berapa jam itu Tat? Kalau pagi itu berapa jam ya Tat ya? Tergantung mood kan. Tergantung mood. Kalau lagi lagi semangat itu ya kalau pagi lebih cepat memang sih. Kalau pagi itu biasanya rata-rata 1 jam lebih 10 menit, berarti 70 menit ya. 70 menit. Tapi kalau sore pulang itu biasanya sudah sisa-sisa tenaga. Wah, ya. Itu ya mampir dulu. Gitu. Cari minum gitu ya, wedangan biasanya itu di tengah-tengah biasanya saya mampir di Wonogiri. Terus nanti baru lanjut perjalanan sampai pulang sana. Kalau sore bisa sampai 2 jam lah perjalanan pulang itu karena memang jauh sekali. Iya. Sobat TK jangan sampai meniru ya. Banyak orang ahli ini yang bisa meniru. Dalam satu hari itu 130-an, Masya Allah. Itu speedometer di motor itu sudah ganti ini, sudah berganti sekarang. Ya Allah. Saya juga heran loh kok tiba-tiba jadi 11.000 lagi ya. Padahal dulu sudah 100.000. Aduh. Insya Allah kalau di jalan tidak ada kendala ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah ya, dan ya tetap kita juga berhati-hati kalau di jalan ya. Tetap berhati-hati karena kan yang bisa menjaga ya kita sendiri ya. Kalau sudah tiap hari seperti itu kan kadang di jalan itu banyak kejadian-kejadian, ya itu menjadi pembelajaran untuk kita juga ketika di jalan harus seperti apa, berhati-hati, menghormati pengguna jalan yang lain. Itu seperti itu. Iya penting itu. Ya banyaklah hal yang didapat ketika selama perjalanan pulang pergi itu tentunya ya. Sobat PK banyak banget ini hal positif di jalan, tidak sembarangan cuma berjalan ya. Kalau ngelamun juga tidak fokus, nanti kena masalah. Betul. Melanggar juga kena masalah. Wah, kita arogan, kita pengen cepat sendiri karena keburu waktu juga bermasalah. Betul. Wah, itu sangat inspiratif sekali. Menjaga di jalan itu harus tetap fokus, tetap santai lah. Ya untuk keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang lain tentunya kan. Ya sama-sama selamat lah intinya seperti itu. Dan apabila capek jangan memaksakan diri. Betul sekali. Ya kalau ke angkringan dulu. Ya, angkringan atau misalkan mampir di pom bensin biasanya ya untuk ya sekedar melepas lelah lah gitu. Itu dari pagi sudah 1 jam lebih, itu banyak inspirasi tuh kalau sambil naik motor sambil doa sambil zikir itu bisa itu ya tadi. Betul. Saya kadang kalau pas lagi mungkin bisa dikatakan sedikit nilai spiritualnya tinggi itu di jalan itu ya kadang sambil murajaah terus terang ya. Murajaah, kadang yang baca sholawat, kadang ya sebisanya lah pokoknya, sebisanya baca. Tapi terkadang memang terus terang saja beberapa tulisan ya yang ya beberapa kan saya juga nulis raketang sedikit-sedikit itu ya sebisanya, itu juga inspirasinya ketika perjalanan itu gitu. Perjalanan ya bisa kemudian kita tuliskan sebisanya kayak gitu. Bisa jadi tulisan itu. Sudah menerbitkan buku ya Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Terus ini Tat, ini sudah di jalan. Anda
di sekolah pun juga mempunyai tugas yang tidak begitu ringan ya tadi ya, karena kesiswaan menyangkut prestasi atau mungkin prestasi saja atau gimana untuk kesiswaan Ustaz? Jadi gini, kesiswaan itu memang fokusnya pada pembinaan siswa. Pembinaan siswa itu kan bisa dari pembinaan karakternya, pembinaan prestasi akademis maupun non akademisnya, dan apa namanya yang tidak kalah penting juga kedisiplinan mungkin ya, kedisiplinan siswa itu terkait kesiswaannya, belum lagi nanti kehumasannya, belum lagi tugas pokok dari saya ya, ngajar kan sebagai guru kan, di sini juga sebagai guru harus mengajar bagaimana kemudian bisa mengajar dengan optimal, dengan sebaik-baiknya gitu. Ada banyak tadi yang saya dapatkan tentang kesiswaan berprestasi. Wah, jadi meramu ya Ustadz ya. Programnya meramu yang berprestasi, kedisiplinan siswa, karakternya siswa harus dibangun seperti yang unggul, yang berkemajuan seperti itu ya tadi ya. Itu bukan hal yang harus instan itu ya tadi ya. Barangkali kalau dari kesiswaan atau dari kehumasan ini sebenarnya ada timnya tersendiri atau gimana Ustaz? Iya betul sekali, tidak mungkin pekerjaan yang sangat berat itu saya kerjakan sendiri. Tentunya saya harus bisa memanajemen sumber daya yang ada di SDPK ini, dan alhamdulillah ya, tim yang ada di SDPK ini bisa dikatakan sangat solid, guru-gurunya luar biasa dan memiliki kompetensi yang beragam sehingga itu bisa kita berdayakan, bisa kita maju bersama. Untuk kesiswaan sendiri terutama di bagian lomba itu ya, itu juga ada penanggung jawabnya, dan bagaimana kemudian program-program pembinaan itu bisa intensif sehingga bisa goalnya itu ya prestasi gitu. Kemudian untuk di kehumasan juga kami didukung tim yang luar biasa juga ya. Ada tim bagian desain grafisnya, kemudian ada bagian IT ya, kemudian ada bagian yang memang fokus membuat konten tulisan atau rilis seperti itu. Jadi memang di belakang saya itu saya disupport oleh teman-teman yang luar biasa, yang mungkin ya kapan-kapan kita undang ke sini juga ya, supaya nampak juga, karena kan memang kerja-kerja di belakang layar itu terkadang malah tidak tampak itu. Tapi insya Allah hasilnya positif lah untuk untuk branding sekolah kita ya, SD Muhammadiyah PK ini. Apalagi di tengah era pandemi sekarang ya Ustaz ya. Betul sekali ya. Banyak sekolah yang merasa kosong Ustaz. Banyak anak-anak, aku sekolah kok tidak di sekolahan ya, seperti itu. Galau-galau mereka itu kan, aku punya sekolah tapi nggak punya teman, di rumah hanya virtual seperti ini. Jadi sangat berat ini. Tapi alhamdulillah kalau dari tim Humas SD Muhammadiyah PK ini banyak inovasi-inovasi penting, terutama di bidang IT ya Ustadz ya. Kita banyak menggunakan flyer, menggunakan media sosial semuanya, hampir semuanya ya. Kita sebutkanlah YouTube, Instagram, Facebook juga kita ada, website juga ada, banyak banget. Kita berupaya menghadirkan apa toh Tat? Untuk apa toh Tat? Sebenarnya Humas itu menghadirkan semua ini tuh aslinya tujuannya untuk apa Tat? Jadi kerja-kerja kehumasan itu kan memang secara mudahnya itu ada dua sebenarnya ya. Yang pertama itu memang ke dalam itu dalam artian semua informasi terkait dengan kebijakan sekolah itu menjadi tanggung jawab kita untuk meramu, istilahnya meramu supaya informasi itu bisa diterima oleh baik kalangan internal guru atau karyawan di sini ataupun oleh orang tua siswa maupun khalayak secara umum. Jadi informasinya itu ketika itu sudah keluar itu ya sudah benar-benar harus perfect ya, tidak multitafsir lagi. Itu yang terkadang menjadi seni tersendiri, bagaimana mengelola informasi itu supaya perfect, supaya tidak multitafsir dan bisa diterima oleh semua kalangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
bagaimana kemudian kita mencoba terutama di masa pandemi ini ya, menghadirkan sekolah itu bisa dikatakan sekolah itu benar-benar hadir meskipun dalam ruang-ruang maya. Nah ini yang kita kemudian pada saat awal-awal pandemi terus terang agak kelabakan ya. Kemudian di tahun ajaran baru kemarin 2020-2021 itu kemudian kita mengadakan semacam evaluasi bersama, kemudian kita putuskan bahwa memang mau tidak mau kita harus menggunakan media yang bisa menghadirkan sekolah itu seolah-olah di rumah gitu. Nah, kesepakatannya waktu itu kan kemudian kita optimalisasi dengan channel YouTube ya untuk pembelajaran gitu, untuk pembelajarannya. Nah, alhamdulillah bisa berjalan meskipun ya tetap naik turun ya namanya kayak gitu kan. Awal-awal mungkin masih senang, masih semangat, tapi semakin kesini barangkali semakin ya bosan dan lain sebagainya, yaitu manusiawi, wajar. Tapi bagaimana kemudian Humas itu bisa terus berinovasi, menghadirkan suasana-suasana baru yang lebih segar, yang kemudian bisa menarik kembali anak-anak untuk tetap bersemangat ketika masa pandemi meskipun belajar dari rumah. Seperti itu mungkin. Wah, ini sangat sangat mulia Sobat PK. Wah, ini sangat mulia dari kehumasan seperti itu. Gini Ustadz, adakah Ustadz? Kalau humas itu kan biasanya ada laporan-laporan itu Ustadz. Wah, kan wali murid kan heterogen, guru di sini juga heterogen. Adakah masukan-masukan yang unik-unik seperti itu enggak, Tat? Adakah yang Ustadz ini ada yang unik enggak? Baik dari guru-guru yang internal ini maupun dari wali murid harus ini Tat, terkait dengan pandemi ya Tat ya. Ada nggak masukan-masukan yang unik-unik kayak gitu? Tentunya ya ada ya. Dalam artian kebetulan saya itu kan bisa dikatakan sebagai center informasi di SD Muhammadiyah PK ya, yang ya setiap orang tua siswa maupun pihak-pihak dari luar mungkin bahkan dari internal sendiri ketika ingin mendapatkan informasi itu kan biasanya menghubungi saya secara langsung. Nah itu juga ya beraneka ragam ya, beraneka ragam, terutama dari orang tua siswa itu juga. Tapi kita berterima kasih sekali ya, artinya ketika ada masukan, ada kritikan, ada istilahnya saran seperti ini, artinya itu menunjukkan bahwa ada kepedulian ya, ada kepedulian dari kita semua untuk bagaimana kemudian sekolah kita itu menjadi lebih baik itu. Nah, sebenarnya masukan-masukan itu kalau dikatakan ada yang unik atau tidak ya tentu ada ya, tentu ada, tapi mungkin tidak perlu kita sampaikan di sini, dan ya cukup menjadi privasi dan konsumsi di bidang kehumasan saja. Tapi prinsipnya bahwa apapun masukan, apapun saran dari siapapun ya, kadang kan masuknya juga lewat DM ya, Instagram maupun inbox di Facebook itu juga sering juga ada yang masukan kayak gitu. Tetap kita terima dengan senang hati, ya. Kita terima dengan senang hati, bagaimanapun bahasanya, bagaimanapun isinya itu kita terima dan kita olah. Jadi jangan dikira setiap masukan sekecil apapun itu kita abaikan, enggak. Tetap kita olah, kita analisis kira-kira langkah apa yang harus dilakukan sekolah untuk menutup atau menambal yang ada hal-hal yang bolong mungkin ya. Nah itu tugas kita kayak gitu Tat. Jadi barangkali kalau di permukaan itu kan kesannya ya biasa jalan gitu, tapi sebenarnya di balik itu semua ya pasti ada dinamika, itu ya hal yang lumrah, dan dinamika itu terkadang tidak perlu harus tampak di permukaan. Nah, ya biarlah itu menjadi konsumsi di bagian humas dan pimpinan sekolah, kan seperti itu. Ya dinamikanya banyak sebenarnya, tapi kan memang terkadang memang sengaja tidak kita tampilkan di permukaan. Artinya yang tampil di permukaan itu hal-hal yang sifatnya sudah prudent, yang sifatnya memang informatif, dan ya bagaimana bisa kemudian menutup celah-celah kelemahan dari kebijakan yang ada di sekolah kayak gitu.
Wah, itu penjelasan yang sangat mantap ini. Ya intinya banyak dinamika lah, banyak dinamika intinya. Pelayanannya juga harus optimal ya Ustaz ya. Ya. Mampu menerima saran apapun kita tampung, kita diskusikan ya Ustaz ya. Enggak cuma satu orang yang harus wah ini kita diskusikan semuanya dari tim nanti meramu. Wah. Sangat pelayanan yang optimal ini Ustaz. Termasuk ketika masukan itu tidak langsung ke kami, tapi biasanya kan bisa melalui karyawan, bisa melalui satpam mungkin atau wali kelas, guru, semuanya itu nanti kan tetap tersampaikan ke kami dan kita mencoba mengolah itu dan pihak-pihak terkait ya kita ajak diskusi bersama gitu. Nah nanti yang muncul ke permukaan itu sudah menjadi keputusan yang fix, yang dan yang siap untuk dipublis lah istilahnya kayak gitu. Sekolahnya sudah unggul ini, pelayanannya juga optimal. Mudah-mudahan bisa bisa berkenan ya di khalayak seperti itu. Seperti itu Sobat PK. Dari kehumasan, dari kesiswaan ya sangat banyak banget ini programnya. Kita bedah aja Tat. Program yang sekarang yang sedang diunggulkan ini kira-kira program apa ya Tat? Apakah virtual atau program, kan banyak banget program dari Humas, dari mengeluarkan buku ini seperti itu, monggo dijelaskan Ustaz. Untuk saat ini memang kita fokusnya pada persiapan untuk pembelajaran tatap muka ya. Dan ini kan banyak informasi simpang siur. Nah tugas kami tentunya bagaimana meluruskan dan meramu informasi-informasi itu supaya tidak simpang siur lagi. Tapi nanti misalkan ada informasi A, informasi B, informasi C kita rangkum menjadi sebuah informasi yang memang terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka itu tidak lagi menimbulkan kesan bahwa wah seperti ini enggak. Itu jadi fokus kita memang untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Nah kami bekerja sama dengan bagian sarana dan prasarana ya Ustaz, untuk bagaimana menyiapkan itu semua. Dan saya di bagian softnya mungkin ya, soft dalam artian meramu informasi-informasi tadi. Kayak apa sih persiapannya, kemudian nanti teknisnya seperti apa. Nah itu nanti kami tugasnya membuat langkah-langkah itu, termasuk membuat SOP. Alhamdulillah sudah ya, SOP-nya sudah jadi, standar operasional prosedur untuk pembelajaran tatap muka juga sudah kami siapkan. Memang belum kami publish ya, tapi insya Allah dalam waktu dekat kalau memang sudah clear semua nanti kita publish. Kemudian yang kedua ya ini yang cukup menyita energi kita itu bagaimana kita berupaya menghadirkan sekolah itu tetap bisa dirasakan urgensi ke sekolah itu bagi siswa, karena sudah setahun lebih loh kan. Setahun lebih itu bukan waktu yang singkat untuk anak-anak di rumah. Itu saya bisa membayangkan ya, anak saya sendiri lah misalnya, bagaimana ketika tingkah polanya di rumah itu ya kayak gitulah. Nah itu tentu menjadi fokus kita bersama. Nah oleh karena itu kita coba termasuk dengan adanya podcast ini kan. Nah, podcast ini kan menjadi alternatif mungkin ya, alternatif bisa dikatakan sebagai tontonan tapi mungkin juga tuntunan ya istilahnya. Mungkin ada sisi inspirasi di situ, hal-hal baru yang bisa didapatkan dari podcast. Nah, ini menjadi salah satu alternatif untuk memecah kejenuhan tadi di rumah. Tuh dengan menghadirkan mungkin narasumber-narasumber yang ya sesuai bidangnya termasuk anak-anak siswa yang berprestasi dan lainnya itu. Jadi fokus kita mungkin sementara itu jadi satu tadi persiapan PTM ya, pembelajaran tatap muka tadi. Itu tentu supaya informasinya tidak simpang siur ya, ini tugas kita terutama tugas Humas untuk nanti meramu informasi itu supaya clear, oh kayak gini toh yang diinginkan dari dinas, sehingga mungkin ada muncul kekhawatiran dari orang tua nanti kalau ini gimana. Nah, kita meminimalisir itu, meminimalisir kekhawatiran itu. Itu mungkin fokus yang saat ini lebih ke situ. Sangat kompleks sekali nih Ustaz. Sangat kompleks karena Humas itu
seharusnya tidak membuat kebingungan ya Ustaz. Betul. Harus informasi itu harus fix, sangat fix. Wah, sudah sangat langsung clear, harus clear tanpa ada ini harus gimana. Tapi tentunya tadi sudah membuat SOP juga. Wah, itu sekolah lain itu belum punya Ustaz. Kita sudah punya SOP untuk sekolah caranya gimana. Kita sudah punya hal positif itu. Nah, terus kita lagi ada pedoman. Kita juga punya tim itu ya tadi, tim gugus COVID juga. Betul, saling berkoordinasi gitu. COVID, gugus COVID, betul. Tadi dikatakan sama Ustadz, wah itu saling koordinasi. Wah, koordinasinya juga kalau di SD MUPK juga wah sangat optimal ya tadi ya. Wah, banyak sekali nih hal-hal yang akan kita gali. Wah, tadi menyebut podcast. Wah, podcast ini tadi disebut gimana itu Ustaz? Podcast itu informasi. Kadang-kadang podcast itu kayak gimana ya? Tontonan tadi juga bagus, tontonan juga tuntunan. Tontonan juga tuntunan. Berarti ada informasi di dalamnya untuk kepentingan ya semuanya ya Ustaz ya, melihat yang menonton itu menggunakan platform YouTube. Wah, itu sangat sekolah yang mau membuka diri, yang mau maju harus belajar semuanya Ustaz ya. Wah, ini gimana ini ceritanya kok harus ada podcast itu? Ceritanya gimana Ustaz? Jadi gini, awal-awal pandemi itu kan kita dari tim Humas itu istilahnya meraba-raba ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dioptimalkan. Nah, kemudian kita mencoba membuat studio sederhana yang itu digunakan sebagai studio produksi konten pembelajaran untuk guru-guru. Nah, kemudian semakin ke sini semakin banyak informasi yang kita dapatkan dari mana saja ya informasi itu kita ini terus kita dari tim Humas itu kepikiran kenapa nggak nyemplung sekalian gitu. Nggak nyemplung sekalian kan sudah ada nih alat-alat ya meskipun masih sederhana udah coba kita ini awalnya itu sebelum ada studio ini ya kita cuman sederhana ada sofa kemudian kita diskusi kayak gitu. Kebetulan di sini juga di studio yang dulunya sangat sederhana itu juga beberapa kali dimanfaatkan oleh pemuda Muhammadiyah Kota Barat untuk mengadakan diskusi. Nah, dari situ kemudian kenapa ya kita nggak nyemplung sekalian, kita bikin podcast lah yang cukup representatif lah seperti itu. Nah, akhirnya kita coba ajukan ke pimpinan sekolah kayak gini gambarannya, kemudian nanti targetnya seperti ini, programnya tentunya fokusnya ke pendidikan pendidikan secara luas ya, tidak hanya pendidikan di sekolah dasar tapi secara luas, tapi intinya mengandung nilai edukatif nilai pembelajaran pendidikan seperti itu. Nah, ya alhamdulillah ini bisa ada ya akhirnya podcast ini. Sebenarnya saya pengennya di balik layar aja. Ini terpaksa ini. Nah, ini saya gantian ini ya. Sekali merasakan. Nah, ini sobat PK ini ya, sobat PK. Sekaligus saja ini mumpung saya di sini, kebetulan selama ini kan terus terang saya di balik layar yang bisa dikatakan mengkonsep acara-acara yang ada di SD Muhammadiyah PK. Nah, termasuk podcast ini juga ya bisa dikatakan konsep-konsepnya sebagian juga dari saya dan tim Humas. Nah, ini hostnya ini, tuan rumahnya ini, Ustadz Adi ini adalah direkturnya ini. Direktur Serambi Kota Barat Podcast Serambi Kota Barat. Nah, nama Serambi Kota Barat ini juga butuh perenungan itu sampai ketemu nama Serambi Kota Barat itu. Awalnya itu mau apa ya gitu, yang unik yang ini, tapi akhirnya adalah kita tetap ada nilai filosofis Kota Baratnya itu ya, karena memang senternya itu kan kawasan Kota Barat itu kan ya Masjid Kota Barat itu. Kebetulan tempat podcastnya ini kan
di sekitaran masjid, jadi ya bisa dikatakan itu serambi lah ya, makanya kita sudah pakai serambi Kota Barat saja. Artinya nilai kekuatannya itu ya di Kota Baratnya itu yang memang menjadi istilahnya mercusuarnya ya di sini, kayak gitu. Jadi seperti itu Pak Direktur. Aduh, langsung Pak Direktur. Aduh. Ya, serambi itu hal yang sederhana ya Ustaz ya, di depan rumah. Ya. Serambi, siapapun boleh mampir. Betul. Siapapun boleh ya ngobrol-ngobrol di serambi, siapapun, ada tamu formal maupun tidak formal ya Ustaz ya. Wah, sangat bagus sekali itu. Serambi Kota Barat, Serambi podcast. Wah, dibuat kata serambi. Meskipun terlalu panjang tapi ya tidak masalah lah. Yang lain singkatan tidak masalah Ustaz. Kita panjang itu panjang umurnya. Iya, amin. Ya, betul. Terus ini Ustaz, apa ya? Kedepannya ini gimana Ustaz? Humas dan kesiswaan ini sebagai contoh untuk sekolah-sekolah yang lain Ustadz, apakah memang sangat urgent sekali harus diperlukan mungkin bagi sekolahan-sekolahan SD atau SMP atau yang lainnya, yang Muhammadiyah lainnya maupun yang sekolah swasta yang lainnya, peran humas itu sangat begitu penting apa enggak ya Ustadz? Ya, jadi peran humas itu sangat-sangat penting untuk era saat ini ya, era disrupsi ya dikatakan. Era disrupsi itu sangat-sangat penting, dan alhamdulillah untuk di konteks Kota Solo itu dari Majelis Dikdasmen alhamdulillah sudah ada kesadaran itu, sehingga setiap sekolah itu sekarang, sekolah Muhammadiyah maksudnya di Kota Solo itu hampir bisa dikatakan ya 100% lah sudah ada bagian humas. Nah, ini menggembirakan sekali karena dulunya itu gini, di Muhammadiyah itu terus terang ada adagium ya, bahwa Muhammadiyah itu kan bekerja itu kan ikhlas lillahi ta'ala, sehingga tidak perlu dipublikasikan. Nah ini ternyata kalau dulu mungkin iya ya, dalam artian ya itu nilai teologisnya kayak gitu ya, ya memang ikhlas, cukup kita saja dan Allah yang tahu seperti itu. Tapi dengan perkembangan zaman seperti ini, ikhlas itu menurut kami tidak lagi dimaknai seperti itu, tapi ikhlas itu butuh transparansi. Transparansi dalam artian kegiatannya seperti apa, kemudian apa saja yang dilakukan oleh lembaga itu atau sekolah itu, sehingga nanti sekolah itu benar-benar bisa dikenal. Dan jangan salah, sekolah kita ya, sekolah Muhammadiyah di Kota Solo ini ketika itu sudah dikenal oleh masyarakat, sudah melekat dalam mindset masyarakat, itu bagian dari syiar, bagian dari dakwah Islam itu secara tidak langsung. Dan ini kadang di luar oh iya ya, ternyata apa yang kita lakukan selama ini di dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah Muhammadiyah, itu bagian integral dari dakwah, dan itu harus disiarkan. Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kemudian ketika misalkan melakukan kegiatan, mengadakan kegiatan itu dipublish ya ke media, baik eksternal, media massa, media elektronik, maupun di internal punya media sendiri dari media sosial tadi. Ini kita patut bersyukur juga. Artinya kerja-kerja humas itu tidak kemudian meluruhkan nilai keikhlasan, tidak, tapi justru itu menjadi bagian penting dari mewujudkan nilai keikhlasan yang sesungguhnya untuk apa? Mensyiarkan agama Islam. Sangat super sekali penjelasannya dari humas kita itu. Wah, sangat hebat. Tutur katanya enak. Wah, langsung des tanpa harus sudah. Ya Ustadz, banyak banget yang mesti kita omongkan, bicarakan, ini banyak banget, tapi terkendala waktu Ustadz ya. Coba Ustadz, apa ya, sekolah unggul, berprestasi, terus dua kata Ustadz, untuk humas itu gimana Ustadz? Dua kata saja. Untuk sekolah yang unggul dan berprestasi itu dua kata aja Ustadz, harus gimana? Humas itu harus apa? Profesional, ikhlas. Wah, tadi profesional, ikhlas. Harus profesional dari hati, jaraknya 135 km, tetap semangat.
ikhlas kayak gitu, wah tetap saya berdakwah. terinspirasi dari kata-kata salah satu guru di sini ya, sebut nama nggak apa ya. Iya. Ustadz Dana itu Wah. menginspirasi saya, meskipun Iya. junior saya di Iya. IMM dulu. Gimana? Tugas adalah kehormatan. Wah iya, tugas adalah kehormatan Iya. di pundak. Kehormatan. Jadi tetap terus berkibar. Terima kasih Sobat PK. Iya. Terima kasih Ustadz Arifin atas kunjungannya ke Serambi Kota Barat Podcast. Barangkali nanti ada part 2, part 3, part 4 selanjutnya. Dengan tim yang di balik layar Iya, tadi. seperti itu. Nanti kita hadirkan Kita ya korek Ustadznya. ya. Kita Kadang kan- korek. Ini kadang sejauh mana mereka sudah menghadirkan podcast kayak gini. Namanya kita sebut aja ya Ustadz ya. Barangkali pinter mengoperasikan IT, tapi Ah. ketika di sini ternyata nggak bisa ngomong lah. Nah, barangkali malah bisa ngomong Ustadz. Malah ini nanti kursi saya diambil mereka. Iya. Ada siapa aja timnya Ustadz? Nah, kalau dari humas itu Iya. secara struktur memang di bagian apa desain grafis itu ada Ustadz Mukhlis, Ustadz Mukhlis. Bermana. Kemudian di bagian audio video itu Ustadz Udin. ya. Kemudian di bagian konten berita itu Ustadz Agus Supardi. Ustadz Agus Supardi. Ada dua Ustadz. Usdana dan Ustadz Dana, ya Ustadz Dana. Ustadz Dana yang juga, tadi. konten flyer itu. Flyer Nah, itu. Oke. Kalau saya ngisi sendiri aja ini. Ustadz Adi juga iya, tapi sekarang kan sudah menjadi direktur podcast. Aduh, tetap saya bagian dari mereka. Iya. Nanti saya sendiri yang podcast. Terima kasih Sobat PK atas waktunya. Terima kasih Ustadz. Tak kurang nggak lebih profesional dan ikhlas. Terima kasih. Saya tutup ya Ustadz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.